Yesus selalu menyertai ketong dari hari lepasan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu.
Aku cinta padamu Tuhan. Aku hidup hadir saat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku banggakan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadir saat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku banggakan, Kau layak disembah. Ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku banggakan, Kau layak disembah. Ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku banggakan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku banggakan, Kau layak Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali
hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 5 Februari 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp14.052.000. Syukur sebesar Rp4.416.500. Persepuluhan sebesar Rp2.282.500. Dan sarana fisik sebesar Rp631.000. Penerimaan kolekta Minggu 5 Februari 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp12.373.000. Syukur sebesar Rp1.621.000. Persepuluhan sebesar Rp6.571.000. Dan sarana fisik sebesar Rp791.000. Kebaktian Minggu 12 Februari 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Monike Hukubun. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari pertama Korintus pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, laki-laki orel, The Brother, ukulele, Apollo, Bagada. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan yang ketiga. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 131 ayat 1 dan 2. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat untuk menunggu para pelayan mengambil prosesi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat. Pekerja Klasis Kota Ambon, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 12 Februari 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita sama-sama akan membaca umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dalam menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan
untuk menjadi abdimu yang setia, menuruti teladanmu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaanmu yang lain. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ku
Apollo Bagada dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Sekali lagi kami mengundang ukulele Apollo Bagada untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada, kita akan melanjutkan ke pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kita di hari ini. Sebelum firman ini dibacakan dan hamba Tuhan memberitakannya kepada kita, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Firman ini akan kita baca secara bersama-sama. Demikian 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 dengan judul perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberitakan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja.
Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, anak-anak sekalian persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam kasih, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tidak berkelebihan kalau beta mewakili jemaat juga untuk kita mau mengucapkan selamat hari kasih sayang. Valentine Day yang akan dirayakan besok 14 Februari 2023. Mari kita berdoa bersama-sama semoga cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus akan terus mengokohkan cinta kita. Supaya cinta kasih yang murni di dalam hidup kita akan terus tumbuh, akan terus berkembang, akan terus hidup. Dan cinta kasih yang murni itu mewarnai hidup kita, tiap-tiap orang. Hidup pasangan-pasangan pernikahan kita. Hidup pasangan pacaran kita juga bagi yang masih muda, masih single. Cinta kasih yang murni itu juga menghidupi cinta kasih kita di dalam keluarga-keluarga kita, bahkan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat di mana kita ada. Agar melalui cinta kasih yang murni kita harapkan persekutuan kita sebagai gereja, baik gereja sebagai institusi, gereja sebagai persekutuan jemaat, gereja sebagai persekutuan keluarga, maupun gereja sebagai orang per orang yang percaya kepada Yesus, persekutuan kita semakin kokoh. Amin jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata kunci persekutuan adalah salah satu ciri utama dari gereja. Bisa dikatakan bahwa gereja tanpa persekutuan bukanlah gereja. Karena ciri gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup di tengah-tengah dunia ini karena dipanggil dan diutus oleh Yesus, kepala gereja kita. Menarik bahwa di dalam nas bacaan kita 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, di situ Paulus menggunakan sebuah metafora, sebuah gambaran kiasan tentang gereja yang menurut saya jarang sekali kita gunakan di dalam setiap khotbah ataupun juga setiap pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, sangat jarang. Yaitu gambaran gereja atau jemaat sebagai ladang Allah. Gereja sebagai ladang milik Allah. Sebuah metafora atau sebuah kiasan yang diambil dari pengalaman para petani di dunia pertanian. Nah, saudara-saudara jemaat, sama seperti metafora yang biasa kita gunakan untuk gereja. Misalnya gereja sebagai tubuh Kristus atau gereja sebagai bangunan Allah. Maka metafora gereja atau jemaat sebagai ladang Allah juga menekankan tentang dimensi gereja sebagai sebuah persekutuan. Gereja sebagai sebuah persekutuan. Dan dalam metafora itu gereja diandaikan sebagai ladang milik Allah. Jemaat diandaikan sebagai ladang milik Allah. Di mana dalam metafora itu Allah digambarkan, tentu saja Allah di dalam Yesus Kristus digambarkan sebagai pemilik
dari ladang itu, pemilik dari persekutuan itu, dan para pelayan di gereja, mulai dari pendeta, penatua, diaken, sampai seluruh aparatur pelayan yang ada di unit, sektor, dan wadah-wadah pelayanan organisasi gereja adalah para pekerjanya, para pekerja di kebun atau ladang Allah itu. Dan seluruh warga jemaat yang dilayani, seluruh warga gereja yang dilayani itu adalah ladangnya. Sebuah persekutuan yang indah, sebuah relasi yang sangat erat di dalam persekutuan gereja sebagai ladang Allah. Gereja tidak bisa dilepaskan relasinya dengan Allah melalui Yesus dan Roh Kudus sebagai pemiliknya. Gereja atau jemaat juga tidak bisa dilepaskan relasinya dengan para pelayannya yang adalah para pekerja di kebun milik Allah, ladang milik Allah itu. Dan seluruh jemaat, setiap orang saling berelasi satu dengan yang lainnya sebagai ladang Allah itu sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah metafora gereja sebagai ladang Allah itu harus dirawat, harus dijaga, harus dikembangkan sesuai dengan kehendak Allah sang pemiliknya. Saya mengajak kita semua, mari kita belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus melalui nas bacaan yang telah kita bacakan tadi. Nas ini memang mengandung banyak sekali firman Tuhan di dalamnya. Tapi beta ingin mengajak jemaat kita fokus pada gambaran gereja sebagai ladang Allah. Ada 3 hal menarik di situ Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang bisa kita renungkan bersama. Sebagai firman Tuhan yang memperkuat relasi persekutuan kita sebagai gereja atau jemaat di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama jemaat ialah bahwa melalui nasihatnya ini, Paulus membilang for jemaat Korintus dan jemaat kita di kota Ambon ini yang beribadah saat ini, agar persekutuan gereja atau persekutuan jemaat Tuhan itu harus selalu kita rawat. Harus dirawat persekutuannya dengan baik agar supaya persekutuan jemaat atau persekutuan gereja Tuhan itu bisa selalu sehat. Sehat eksistensinya dan sehat pertumbuhannya. Karena ini menggunakan metafora dari bidang pertanian, maka kita pakai ungkapan itu. Sehat eksistensinya dan sehat pertumbuhannya. Bila persekutuan gereja atau jemaat kita sehat, maka gereja atau jemaat yang sehat itu dapat menghadirkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanda-tanda kerajaan Allah hadir melalui persekutuan jemaat, persekutuan gereja itu. Dan itu memberikan dampak yang sangat positif, memberikan faedah dan manfaat bagi persekutuan di dalam masyarakat maupun juga bangsa dan negara kita. Kita bertanya mengapa sampai Paulus di dalam nas ini menasihati jemaat supaya mereka itu harus merawat persekutuan hidup sebagai jemaat yang adalah ladang milik Allah itu. Kalau kita baca misalnya di pasal-pasal sebelumnya seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 1 ayat 10 dan 11. Paulus menasihati jemaat Korintus supaya mereka sehati sepikir, seia sekata. Ini ungkapan yang hendak menegaskan bahwa jemaat Korintus maupun jemaat kita sekarang harus selalu merawat, menjaga dan mengokohkan persekutuan hidup di antara kita. Sebab apa? Sebab Paulus nampaknya di ayat 11 di situ dikatakan bahwa Paulus mendapatkan informasi dari keluarga Chloe di Korintus bahwa ada perselisihan di dalam jemaat.
Dan perselisihan itu sementara mengarah kepada perpecahan di dalam persekutuan jemaat Korintus. Dan karena itu kalau Paulus bilang hendaklah kamu seia sekata, hendaklah kamu merawat persekutuan itu. Itu berarti bagi Paulus setiap masalah yang dapat mengancam persekutuan jemaat, setiap masalah yang dapat mengancam persekutuan gereja harus segera diselesaikan agar persekutuan gereja, persekutuan jemaat-jemaat itu akan tetap terbina dan dapat terjaga dari ancaman perpecahan. Mengapa jemaat, mengapa gereja sebagai ladang Allah tidak boleh pecah? Pertama-tama secara teologis Paulus mau bilang bahwa hal itu disebabkan karena gereja atau jemaat itu adalah ladang milik Allah. Bukan ladang milik pemimpin gereja, bukan ladang milik warga gereja, bukan ladang milik manusia, bukan ladang milik dunia ini. Tapi ladang itu, persekutuan itu adalah milik Allah. Jemaat adalah persekutuan milik Allah. Persekutuan yang dibentuk dan didirikan oleh Allah. Karena itu persekutuan jemaat harus dihargai. Kita harus menghargai persekutuan. Kita harus menghormati persekutuan. Dan rasa menghargai, rasa menghormati itu akan mendorong kita untuk menjaga dan merawat persekutuan di antara kita sebagai ladang milik Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah sang pemiliknya. Dengan kata lain, beta bisa bilang dengan sedikit nada yang agak keras, bahwa kalau memecah belah persekutuan hidup sebagai gereja atau sebagai jemaat, entah di dalam gereja atau jemaat secara institusi, persekutuan, keluarga maupun individu, kalau kita memecah belah persekutuan hidup, maka itu adalah tindakan pemberontakan terhadap Allah sebagai sang pemilik ladang itu, sang pemilik persekutuan itu. Itu alasan yang pertama. Tapi alasan yang kedua yang mungkin lebih praktis ialah bahwa gereja atau jemaat itu akan mampu bertumbuh sehat dan menghasilkan sayur-sayur dan buah-buah bagi kehidupan bersama yang juga sehat dan bermanfaat hanya apabila gereja atau jemaat itu tetap bersatu. Jemaat atau gereja itu tetap bersatu. Persatuan dan kesatuan hidup dengan Allah, dengan sesama, dan dengan lingkungan ekologis di mana gereja itu ada, itu menjadi kekuatan bersama yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita sebagai gereja. Persatuan dan kesatuan hidup bersama itu menjadi kekuatan untuk bersinergi, kekuatan untuk bisa menghasilkan, bekerja bersama-sama menghasilkan kehidupan yang berfaedah, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berguna bagi dunia di mana gereja itu ada atau jemaat itu berada. Sebaliknya, kalau jemaat, kalau gereja itu terpecah belah, maka gereja akan lumpuh. Anggaplah perpecahan itu sebagai penyakit kronis yang bukan cuma melumpuhkan, tapi bisa menghancurkan peran dan fungsi gereja di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah firman Tuhan yang pertama yang bisa kita renungkan dalam rangka memahami gereja sebagai ladang Allah. Yang kedua, saudara-saudariku, ialah Paulus hendak memberikan warning, memberikan aba-aba bagi kita semua sebagai gereja, sebagai jemaat. Berhati-hatilah, waspadalah terhadap sifat dan kecenderungan kita sebagai manusia. Dan dia menegaskan dua kecenderungan, dua sifat kita, yaitu kecenderungan iri hati satu terhadap yang lain dan kecenderungan menyombongkan iman kita, kesombongan rohani.
Karena apa? Karena menurut Paulus iri hati dan kesombongan rohani itu adalah sifat-sifat yang akan memicu perselisihan di antara sesama warga dalam persekutuan. Dan kalau sudah berselisih paham, bisa merambat terus menjadi perselisihan-perselisihan yang lain yang mengancam persekutuan jemaat sebagai ladang Allah. Warning ini diberikan oleh Paulus jemaat karena di dalam jemaat Korintus telah terjadi perselisihan yang hebat yang mulai mengarah pada perpecahan jemaat seperti yang tadi saya katakan. Perselisihan itu terjadi di antara sesama warga jemaat yang menyebut dirinya sebagai kelompok Paulus dan kelompok Apolos. Jemaat Korintus mulai terkotak-kotak. Mereka dikelompokkan di dalam kotak-kotak. Dan masing-masing kelompok menyombongkan kehebatan tokoh yang adalah pelayan yang pernah melayani di jemaat mereka. Mereka menjagokan kehebatan tokoh pelayan yang menjadi kebanggaannya. Kelompok Paulus misalnya menyombongkan kehebatan Paulus sebagai pendiri jemaat Korintus. Dan kelompok Apolos menyombongkan Apolos sebagai tenaga pelayan yang meneruskan pelayanan Paulus di Korintus. Dan nampaknya Apolos itu adalah orang yang retorikanya sangat baik, mampu berretorika, dan karena itu sangat dibanggakan. Nah, masing-masing kelompok ini bersaing untuk saling menjatuhkan reputasi tokohnya maupun reputasi kelompok yang satu yang dianggap sebagai lawannya. Kelompok yang satu iri terhadap kelompok lainnya, dan kelompok yang lain menyombongkan iman dan kehebatan pelayanan yang dimiliki oleh para tokohnya maupun kelompoknya. Lalu akibatnya adalah jemaat terancam perpecahan. Dan ini masalah serius yang harus segera diselesaikan oleh Paulus. Lalu kalau kita amati nasihat Paulus bagaimana menyelesaikan perselisihan ini, kita menemukan ada dua langkah yang Paulus bilang di sini. Yang pertama adalah Paulus menasihati jemaat di sana dan kita semua untuk memahami tentang manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia yang masih harus minum susu seperti bayi, dan manusia yang sudah bisa makan makanan yang keras seperti orang dewasa. Itu dua metafora yang dipakai oleh Paulus untuk menyadarkan jemaat di sana. Nah, apa yang mau Paulus bilang dengan manusia jasmani dan manusia rohani, manusia duniawi dan manusia rohani, manusia yang minum susu saja dan manusia yang bisa makan makanan keras? Yang Paulus mau bilang ialah bahwa manusia duniawi itu adalah istilah yang menunjukkan kepada kualitas hidup manusia yang lemah. Kualitasnya adalah lemah. Manusia duniawi adalah manusia yang lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang tidak menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Dan mereka adalah orang-orang Kristen yang cara pandangnya, cara bersikapnya dan cara berlaku sosialnya tidak sejalan dengan Injil yang diimaninya, tidak sejalan dengan Injil yang diberitakannya, bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, orang-orang Kristen di Korintus atau mungkin juga di kalangan kita saat ini yang memiliki ciri-ciri manusia duniawi seperti ini, suka memecah belah persekutuan, Paulus bilang bertobat. Karena apa? Karena itu mengancam ladang milik Allah. Orang-orang seperti ini harus bertobat karena ciri hidup seperti itu adalah ciri hidup yang tidak menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya dan tidak menjadikan jalan Allah sebagai jalan hidupnya. Sebalik manusia rohani adalah kualitas hidup manusia yang dituntun oleh Roh Allah. Ciri manusia rohani itu hidupnya berpusat pada Allah, hidupnya berjalan pada jalan Allah. Dan jalan Allah itu adalah jalan persatuan dan kesatuan hidup, bukan perpecahan hidup.
Jalan Allah adalah jalan hidup orang basudara. Yang laeng hormat laeng, laeng sayang laeng, laeng pegang lempung tangan untuk berjalan bersama-sama menuju hidup bersama yang lebih bermutu dari waktu ke waktu. Dan jalan ini Bapak Ibu dan saudara-saudariku, jalan manusia rohani bukanlah sekedar jalan ritual. Menjadi manusia rohani tidak sekedar rajin masuk ibadah-ibadah, tidak sekedar rajin berdoa dan baca Alkitab saja. Itu memang dibutuhkan dan itu memang bagian dari ciri hidup manusia rohani. Tapi itu saja tidak titik. Itu tidak boleh titik, harus dilanjutkan. Manusia rohani adalah manusia yang jalan hidupnya adalah berada di jalan Allah. Dimanapun dia berada, apa yang ia doakan di dalam ritual ibadah, itulah yang ia lakukan dalam hidup sesehari. Apa yang ia imani di dalam iman di hatinya kepada Tuhan, itulah yang dia lakukan di dalam kehidupan bersama dan karya-karya bersamanya setiap hari. Kesadaran dan usaha bersama mencapai pertumbuhan iman sebagai manusia rohani ini akan mencegah jemaat Korintus maupun jemaat kita sekarang ini dari setiap sikap apapun yang bertendensi untuk menimbulkan perselisihan dan perpecahan jemaat. Itu alasan pertama, jadilah manusia rohani yang makan makanan keras, bukan manusia jasmani yang minum susu terus. Dan yang kedua, nasihat Paulus tentang para pelayan jemaat sebagai para pekerja di ladang Allah untuk menanam dan menyiram. Maksudnya ialah bahwa setiap pelayanan di dalam gereja atau jemaat, para pelayan itu adalah kawan sekerja yang dipercayakan untuk melayani umat sebagai ladang Allah. Tiap-tiap pelayan memiliki karunia yang berbeda-beda untuk melayani. Namun setiap pelayan sama-sama penting, sama-sama berharga di hadapan Allah. Para pelayan sama-sama diutus dan ditugaskan oleh Allah melalui Yesus untuk melakukan pekerjaan menanam dan menyiram, dan bukan menanam dan mencabut. Sekali lagi, para pelayan diutus untuk menanam dan menyiram, dan bukan mencabut, menanam dan mencabut. Hal ini tidak berarti bahwa Paulus alergi terhadap perbedaan pendapat di dalam persekutuan, itu tidak begitu. Tapi yang mau Paulus bilang ialah kalau ada perbedaan pendapat, maka haruslah diletakkan di dalam usaha bersama untuk terus menerus sebagai gereja kita menanam dan menyiram buah-buah iman, buah-buah kehidupan persekutuan jemaat, agar jemaat terus bertumbuh ke arah kedewasaan yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu adalah yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Paulus bilang, sebagai gereja yang ada ladang Allah, para pelayan sudah melayani dengan sungguh-sungguh, dan warga jemaat mengalami berkat Tuhan melalui pelayanan para pelayan. Tapi harus ingat satu ruang khusus, yaitu bahwa yang memberikan pertumbuhan itu bukanlah kita. Yang memberikan pertumbuhan bukanlah manusia, bukanlah para pelayan dan bukanlah anggota jemaat. Pertumbuhan itu adalah hak Allah sebagai pemilik. Karena itu, marilah kita semua para pelayan dan warga jemaat, kita rendah hati untuk melayani umat sebagai ladang milik Allah menurut kehendak Allah sang pemilik ladang. Kita melayani umat dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati, sambil kita yakin bahwa Allah di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kuduslah yang akan memberi pertumbuhan bagi setiap pelayanan yang kita lakukan. Demikianlah 1 Korintus 3 ayat 6 yang menjadi moto Gereja Protestan Maluku. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin.
Jemaat diundang berdiri untuk kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman tulis secara bersama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Laki-laki Orel dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Sing and serving
Terima kasih Bapak-Bapak, Tuhan dimuliakan melalui kidung pujian tadi. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, dengarkanlah anjuran Alkitab ini. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawari 29 ayat 14b. Sampai hidupku sembuh.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus persembahan yang agung, dalam kebaktian di pagi ini, selaku persekutuan jemaat-Mu, kami datang membawa persembahan-persembahan syukur kami. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan syukur karena sembuh dari sakit penyakit, ada persembahan syukur karena berhasil, sukses dalam usaha, dalam kerja, dalam pendidikan anak-anak, bahkan berbagai persembahan syukur lainnya. Kami sadar dan mengaku jujur di hadapan-Mu Bapa, bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan Kristus di salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Namun kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Bapa, terimalah kiranya persembahan-persembahan syukur jemaat-Mu ini. Robalah benda-benda yang mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk perluasan pekerjaan Tuhan dan pelayanan bagi sesama yang membutuhkannya. Lalu Tuhan gandakan itu menjadi berkat yang melimpah-limpah bagi setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus persembahan yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. The Brothers dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom jemaat. Hari Minggu ini Ketua Ampa akan menyanyikan satu lagu berbahasa Inggris, judulnya Daystar. Penulis lagu ini berdoa dan mengaku bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa, dan hanya dengan jalan sama-sama dengan Tuhan justru dia menemukan hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi semoga lagu ini jadi kesaksian, juga berkat dan doa kita semua. Selamat menikmati hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. A rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. As soft and thousand, make me of the daughters of your light. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lord, I follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak to me. Show me what I never seen before. 'Cause Lord, I just wanna be a witness. I know only you can take what's wrong and make it right. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh Lord, I see the world of dying, wounded by the man.
tidings of past defeat. But I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes. In your eyes, Lord, I pray, Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the Cause Lord, I just wanna be a witness. I know only you can take what's wrong and make it right. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Terima kasih untuk lagu pujiannya. Tuhan selalu dimuliakan. Jemaat, marilah kita membawakan syafaat kita kepada Allah di surga. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Allah di dalam Yesus Kristus yang kami imani sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami datang kepadamu selaku persekutuan jemaatmu yang adalah ladang milik Allah sendiri. Kami membawakan seluruh ungkapan syukur kami kepadamu dalam kebaktian minggu pagi ini di gedung gereja Maranatha. Atas setiap kasih setiamu, atas setiap penyertaanmu, atas setiap berkat-berkatmu yang kami peroleh dalam berbagai wujud, bentuk dan jumlahnya di sepanjang hari-hari hidup kami melewati usbu pertama di bulan Februari dan memasuki usbu kedua di bulan ini. Kami berterima kasih untuk setiap cinta kasih Tuhan yang terus menghidupi cinta kasih di dalam hidup pernikahan kami, di dalam hidup keluarga rumah tangga kami, di dalam hidup jemaat-jemaat kami, dan di dalam hidup persekutuan masyarakat kami, di tengah-tengah begitu banyak ancaman yang seringkali mengancam persekutuan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu. Lalu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami memasuki pekan kedua di bulan Februari ini kepadamu ya Allah di dalam Yesus Tuhan kami. Kami berdoa pertama-tama bagi kehidupan setiap pribadi dan setiap keluarga rumah tangga yang beribadah kepadamu saat ini. Doa kami bagi pergumulan-pergumulan setiap ibu dan janin yang dikandungnya saat ini. Setiap anak dalam keluarga kami mulai dari usia balita sampai yang sudah bersekolah di semua jenjang pendidikan
bersama kami maupun di luar daerah, bahkan di luar negeri. Kami menopang pergumulan anak-anak muda kami, para remaja, dalam setiap pergumulan dan dinamika pergaulan mereka. Kami berdoa bagi setiap orang dewasa dalam fungsi sebagai mama dan papa, sebagai adik dan kakak, sebagai anak-anak, di dalam setiap kerja, usaha, dan pengabdian yang kami lakukan kepada Tuhan melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk bekerja dan mengabdi bagi hidup ini, dimanapun itu dan kapanpun itu kami mengerjakannya. Kami menopang pergumulan-pergumulan khusus setiap keluarga, bagi orang-orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia, bagi pergumulan setiap anggota keluarga kami yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah kami maupun di rumah-rumah sakit. Untuk setiap pergumulan ibu janda, para duda, anak-anak yatim piatu. Untuk pergumulan setiap orang tua tunggal. Untuk pergumulan setiap orang yang mengalami diskriminasi dan eksploitasi di dalam kehidupannya. Gumulan-gumulan saudara-saudara kami yang mungkin saja mengalami berbagai kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan psikologis dan juga seksual yang mungkin mereka alami. Dan berbagai gumulan-gumulan khusus lainnya di dalam pergumulan pribadi dan keluarga. Kami mohon ya Allah, pemilik kami sebagai ladang-Mu, biarlah Tuhan tetap menguatkan kami. Tuhan memberkati kami dalam setiap pergumulan kami. Dan Tuhan berkenan menyelamatkan kami dari semua ancaman yang bisa menyebabkan persekutuan hidup kami terancam. Berilah roh dan hikmat-Mu menuntun kami, supaya kami pribadi maupun keluarga di pekan kedua bulan Februari ini bisa betul-betul menikmati cinta kasih-Mu, dan kami menghidupi itu dalam setiap aktivitas hidup kami. Kami berdoa bagi pergumulan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya gereja-gereja di Maluku, dan lebih khusus lagi gereja Protestan Maluku. Kami berdoa bagi pimpinan Sinode GPM. Kami berdoa bagi seluruh pimpinan-pimpinan klasis, pimpinan-pimpinan jemaat, sampai dengan seluruh warga jemaatnya. Khususnya kami berdoa bagi klasis GPM Kota Ambon. Ada beberapa jemaat yang sementara melaksanakan persidangan jemaat maupun juga yang akan melaksanakannya pada pekan yang akan datang. Demikian juga pada tanggal 26 nanti akan dilaksanakan persidangan klasis GPM Kota Ambon di jemaat GPM Sion. Doa kami semoga Tuhan berkenan untuk memberkati pimpinan klasis dan MPK klasis Kota Ambon. Tuhan berkenan memberkati semua pimpinan-pimpinan jemaat dan badan majelis jemaat. Tuhan berkenan memberkati seluruh perangkat pelayan dan seluruh warga jemaat kami. Termasuk di dalamnya ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pelayan liturgis, baik itu majelis jemaat GPM Betel yang bertugas sebagai majelis bertugas, maupun seluruh pelayan liturgis dalam berbagai fungsi dan perannya dalam kebaktian minggu pagi ini. Doa kami semoga Tuhan Allah di dalam Yesus melalui Roh Kudus selalu menguatkan kami, agar supaya kami mampu dan layak untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami menurut kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami. Pemerintah kami baik di tingkat pusat, di tingkat 1 Provinsi Maluku, maupun pemerintah kami di tingkat Kota Ambon. Bapak pejabat Wali Kota Ambon, Bapak Wakil Wali Kota Ambon, dan seluruh pejabat pemerintah di tingkat kota sampai di kecamatan, kelurahan, RT RW, dan seluruh warga masyarakat Kota Ambon. Kami menopang pergumulan TNI dan Polri di seluruh jajarannya. Kami menopang pergumulan lembaga-lembaga legislatif di tingkat 1 provinsi maupun tingkat 2 Kota Ambon, dan seluruh tugas dan tanggung jawab untuk membangun provinsi ini, membangun kota ini.
Kami mohon biarlah Tuhan tetap memberkati setiap upaya yang dilakukan, supaya melalui pemerintah kami dan seluruh lembaga terkait, kota kami semakin bersatu, kota kami semakin maju, dan kota kami boleh menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya sebagai cita-cita dan perjuangan bersama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah syafaat yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kami sadar kami penuh dengan dosa yang banyak di hadapan-Mu. Ampunilah dosa kami. Terimalah syafaat kami ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudari-saudara jemaat, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab kita sebagai gereja. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya untuk masing-masing orang berdoa syukur.